Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eza Mahfuzi. Perkenalkan, nama saya Singgi Durianto. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi. Dan saya Siva Firdasanti. Saya Naira Rizky Aulia. Saya Ripka Handayani. Saya Nur Ahmad Fitriani. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang politik dan birokrasi pada masa kedatangan Jepang di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi, kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia tidak terlepas dari kepentingan Perang Dunia Kedua. Jepang membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung kegiatan perangnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan dianggap sebagai wilayah yang sangat strategis. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang segera membentuk pemerintahan militer. Jepang tak bermaksud untuk membangun pemerintahan yang demokratis, melainkan pemerintahan yang mampu mengendalikan rakyat secara cepat dan efektif demi kepentingan perang. Sistem politik pada masa pendudukan Jepang bersifat otoriter atau terpusat, maka dari itu semua kekuasaan itu dipegang oleh pemerintah dan kemiliteran Jepang. Rakyat Indonesia dilarang untuk mengikuti dan terlibat langsung terhadap urusan politik Jepang. Juga, Jepang membubarkan beberapa organisasi atau partai politik yang ada di Indonesia sebelumnya. Karena apa? Karena organisasi dan partai tersebut dicurigai dapat menimbulkan masalah dan perlawanan terhadap pihak Jepang. Maka dari itu, Jepang membentuk beberapa organisasi dan partai politik seperti Putra dan Jawa Hokokai. Bukan untuk rakyat Indonesia, tetapi agar menghasut tenaga dan pikiran rakyat Indonesia. Jadi, sistem politik pada masa pendudukan Jepang adalah terpusat, yaitu dari Jepang untuk rakyat. Maka dari itu rakyat Indonesia tidak diberikan kebebasan untuk berpolitik. Sistem birokrasi pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam bidang birokrasi, Jepang tidak sepenuhnya menghapus sistem pemerintahannya yang telah ada sebelumnya. Jepang mempertahankan struktur birokrasi peninggalan Belanda, namun mengubah fungsi dan orientasinya. Pejabat-pejabat Belanda digantikan oleh orang Jepang, dan sebagian jabatan diberikan kepada orang Indonesia di bawah pengawasan ketat militer Jepang. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu wilayah Jepang dan Madura, wilayah Sumatera, dan wilayah Indonesia Timur. Setelah wilayah dipimpin oleh Panglima Militer Jepang, birokrasi pada masa Jepang dijalankan secara disiplin dan militeristik. Para pegawai pemerintahan diwajibkan untuk patuh terhadap perintah atasan tanpa boleh membantah. Birokrasi tidak berfungsi sebagai pelayanan rakyat, melainkan sebagai alat pengendali masyarakat untuk mendukung kepentingan pemerintahan Jepang. Osamu Seri nomor 2 tahun 1942 tentang larangan berkumpul. Osamu Seri nomor 2 tahun 1942 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang yang berisi larangan bagi rakyat Indonesia untuk mengadakan perkumpulan atau rapat tanpa izin. Peraturan ini diberlakukan karena Jepang khawatir bahwa kegiatan berkumpul dapat digunakan rakyat untuk menyusun perlawanan. Isi pokok dari Osamu Seri nomor 2 tahun 1942 antara lain larangan mengadakan pertemuan tanpa izin, kewenangan pemerintah untuk membubarkan perkumpulan yang dianggap mengganggu ketertiban serta pemberian sanksi bagi pelanggar. Peraturan ini berdampak terhadap kehidupan politik rakyat Indonesia. Rakyat kehilangan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi. Aktivitas politik menjadi sangat terbatas dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengawasan dan pengendalian rakyat. Untuk mengawasi rakyat secara lebih ketat, Jepang membentuk organisasi-organisasi tingkat bawah seperti Tonarigumi. Melalui sistem ini, masyarakat saling mengawasi satu sama lain. Setiap kegiatan masyarakat harus dilaporkan kepada aparat pemerintahan. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Rakyat hidup dalam tekanan dan rasa takut karena segala aktivitas dapat diawasi dan dicurigai oleh pemerintah militer.
Dampak politik dan sosial. Kebijakan politik dan birokrasi menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan rakyat di Indonesia. Di satu sisi, rakyat mengalami ketakutan, tekanan, dan kehilangan kebebasan politik. Namun, di sisi lain, penindasan tersebut justru menumbuhkan rasa senasib dan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Kesadaran nasional ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya semangat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan, pendudukan Jepang di Indonesia ditandai dengan sistem politik yang bersifat otoriter dan birokrasi yang militeristik. Jepang menggunakan kekuasaan politik dan birokrasi sebagai alat untuk mengontrol rakyat demi kepentingan perang. Melalui Osamu Seirei nomor 2 tahun 1942, Jepang membatasi kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berorganisasi. Meskipun kebijakan tersebut menekan rakyat. Jadi, sekian dari kami mengenai presentasi politik dan birokrasi pada masa pendudukan Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Dadah.